Oke, baik. Kita lanjut lagi. Perihal tadi kita sudah membuat menu utama. Nah, kali ini kita akan buat menu dari file input data wisata ini. Nah, file input data wisata ini ya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita klik kanan di pendataan wisata Alor, kita klik add di sini, pilih Windows Form. Nah, klik Windows Form di sini. Sini kita ganti dengan input wisata. Oke, input wisata kita add di sini. Oke, muncul. Nah, ini kita tarik ke situ turun sedikit, ini kita tarik panjang sedikit. Nah, di sini kita ada menu input wisata, maka kita perlu memasang label di sini. Oke, ada label di sini. Nah, label di sini kita ganti dengan input menu wisata. Input menu wisata. Oke, kita enter di sini. Jadi sudah muncul, kita langsung ganti saja ukurannya berapa biar sekalian. Tadi kita pakai di sini kita pakai tadi Times New Roman, kita pakai bold. Setelah itu ukurannya tadi kita pakai 24 coba. Oke, 24 pas di sini. Kita taruh pas-pas di tengah sini. Nah, di dalam menu input menu wisata ini ada beberapa yang perlu kita kasih masuk, yaitu yang tadi kita kasih masuk, kita perlu menggunakan text box di dalamnya. Nah, sebelum kita menggunakan text box, alangkah baiknya kita buat label dulu. Labelnya apa saja yang perlu kita kasih masuk tadi. Nah, pertama di sini input wisata. Nah, label 2 sini kita ganti dengan ID wisata mungkin. Input ID wisata. Oke, kita pakai ID wisata saja ya. ID wisata. Oke. Ada ID wisata di sini. Nah, di sini perlu kita ganti juga ukurannya, tapi sebelum kita ganti kita buat semua dulu label di sini. Ada ID wisata, setelah itu ID wisata, ada namanya nama wisata atau nama tempat, nama wisata saja, nama wisata. Ada Sebanjar. Oke, nama wisatanya apa? Nama wisata. Setelah itu perlu kita input apa lagi ya? Sebentar, oke. Nama wisata. Setelah itu perlu kita input apa ya, alamatnya. Alamat tempat wisatanya itu di mana? Nama wisata, alamat, deskripsi wisata. Perlu kita kasih masuk deskripsi wisatanya juga. Oke, deskripsi wisata ya. Deskripsi. Oke. Deskripsi wisata ya, teman-teman. Deskripsi wisata. Oke, ada 4. Sebentar saya lihat lagi, saya perhatikan. Dengan 1 menu itu hari saya harus pakai menu apa ya? Sebentar saya perhatikan. Itu kita pakai combo box kalau tidak salah. Ya, combo box. Kita pakai combo box. Oh, sebentar ya. Seharusnya ini. Oh, sebentar. Ini menu saya delete dulu. Oh, tidak usah di delete. Ini kita taruh di sini dulu. Kita pakai label lagi.
Di sini label 6 ini kita ganti dengan statusnya. Statusnya itu masih aktif atau tidak aktif, atau aktif itu bisa berkunjung, dan tidak aktif itu berkunjung dan tidak bisa pokoknya aktif dan tidak aktif saja. Oke, seperti itu. Oke, statusnya seperti itu. Nah, di sini perlu kita rubah yang tadi sudah saya sampaikan. Tadi kita di sini rubah fontnya, di sini kita pakai Times. Oke, kita bold di sini dan kita pakai ukuran 14 coba. Oke, 14 cukup sih. Iya. 14. Oke, kita sudah dapat. Kita ganti di sini Times. Oke, bold di sini kita pakai 14, enter. Oke, nama wisata sudah. Ini kita susun rapi-rapi dulu. Oke, alamatnya kita pakai ini sebentar ya. Oke, lihat sini ya. Oke, Times New Roman. Oke, kita pakai bold di sini. Terus ukurannya kita pakai 14, kita enter. Oke. Setelah itu deskripsi wisata. Di sini kita pakai Times New Roman, di sini bold, di sini 14. Setelah itu kita enter ya. Oke. Setelah itu status di sini kita ganti Times New Roman di sini. Oke, bold, jangan lupa di sini kita ganti 14 ya tadi. 14. Oke, kita enter. Oke, sudah gitu kita perlu buat text boxnya. Text boxnya tadi kita bikin sama rata semua ya. Oke, di sini kebesaran ini. Kita hapus dulu. Kita Ctrl Z dulu. Kita hapus sebentar. Kita delete dia. Toolbox, kita text boxnya kita taruh di sini. Oke. Lalu kita geser, kita kasih patokan di sini. Oke. Setelah itu kita cari lagi, kita masukkan lagi text box lagi, kita taruh di sini. Setelah itu kita alamat juga kita pakai text box. Setelah itu alamat kita pakai text box, deskripsi juga kita pakai text box. Deskripsi nanti ini panjang sekali saya rasa, tapi sudah tidak apa-apa. Status kita perlu perluas ini sampai di sini. Ini oke. Oke. Setelah itu background colornya jangan lupa ya. Back color, oke. Tadi kita pakai warna biru. Iya. Sorry. Ctrl Z. Kita pakai. Oke. Alamat, nama, oke, sudah semua. Sudah kita kasih masuk. Kita perlu menu simpan sama menu edit dan menu batal. Oke, kita kasih masuk ya. Di sini berarti ada menu button. Oke, di sini ada menu button. Button 1 di sini. Teksnya ini kita ganti dengan simpan. Oke, berarti kita simpan ini, kita ganti warnanya sebagai, sebentar, klik satu kali. Kita pakai warna lain, kita pilih warna
warna biru cocok kayaknya. Oke, warna biru highlight. Hijau mungkin. Kita pakai warna hijau di sini, mungkin tidak ada warnanya, kita warna web saja. Warna hijau light green. Oke, mungkin cocok juga. Warnanya ini tidak ada. Oke, kita sudah pakai. Tombol simpan pakai warna hijau. Setelah itu menu editnya itu kita pakai di sini kita pakai warna kuning. Ya, warna kuning mungkin cocok. Kita pakai web di sini. Warna kuning, yellow. Oke. Dan di sini kita ganti teksnya ini menjadi edit ya. Edit. Oke. Kita enter. Setelah itu kita satu button lagi, yang dimana button ketiga ini kita pakai untuk menu batal. Oke, batal. Oke, batal berarti kita perlu warna merah ya teman-teman. Web, terus merah. Merahnya di atas sih, red. Oke, merah. Oke. Jadi sudah kita pasang buttonnya juga di sini. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita perlu pindah button-buttonnya ini, agar di sini kita perlu kita tampilkan menu view. Menu view itu untuk menampilkan apabila sudah tersimpan di dalam, sudah tersimpannya data yang kita input, seperti itu. Kita simpan di sini saja. Oke, baik. Nah, setelah itu nih kayaknya kita tarik panjang saja. Nah, setelah itu sebelum kita lanjutkan lagi, saya tarik ini lagi lebih panjang lagi agar oke, kita panjangkan saja. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi yang namanya data grid view. Oke, coba kita cari data grid view. Oke, data grid view di sini. Kita drag dan kita kasih masuk ke dalam. Ini kita perbesar sedikit lagi dan cukup. Oke, ini kita tarik ke atas sedikit, kita perbesar. Oke. Ini yang namanya data grid view, teman-teman. Nah, data grid view ini untuk apabila kita menginput data dan kita simpan, maka dia akan tampil di tampilan ini. Seperti itu ya, teman-teman. Kita tarik sampai di sini saja ya. Oke. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi gambar saja, picture box. Picture box ini kita membuatnya agar lebih memahami lagi ya teman-teman. Di sini saya hanya buat supaya kita bisa pahami semua bagaimana cara kerja, bagaimana sampai bisa jadi seperti biasanya tampilan menu atau aplikasi gitu ya. Kita klik kanan. Sebentar ya teman-teman. Pilih image. Oke. Oke, sudah masuk tampilannya. Kita sudah pasang picture box. Oke. Setelah itu
Setelah kita sudah kasih masuk input menu, kita sudah ganti juga warna fontnya juga. Coba kita ganti warna tulisannya ya teman-teman, warna putih atau hitamnya lebih bagus ya. Kita coba dulu, kita color ini. Kita pakai warna hitam saja ya teman-teman. Oke. Setelah itu input menu wisata kita sudah kasih masuk. Jadi selesai sudah form dari menu utama kita ya. Yang dimana tadi menu utama tadi di sini ada menu input data wisata ya. Setelah itu saja ya teman-teman. Maka selesai sudah ya teman-teman. Sebentar saya perhatikan dulu. Perlu kita set form. Setelah itu kita tambahkan form user saja ya teman-teman. Kita buat memang form user memang. User ya, user. Di form sini. Nah, form ini nanti digunakan untuk form login ya teman-teman. Tadi sudah kita bikin, kita tahan kontrol. Sebentar, terus saya dulu. Kita kontrol C. Itu user, kita kontrol V di sini ya. Oke. Selesai. Tinggal perbesar di sini sedikit. Oke. Oke, di sini kita ganti nama di sini. Atau tidak usah ya, saya rasa. Tapi coba kita bikin saja. Form user kita bikin saja ya teman-teman. Username di sini kita ganti dengan nama. Enter dulu. Setelah itu kita ganti sini ID user ya. ID user. Oke. Share loginnya, login batal, maka kita tambahkan satu lagi di sini. Edit ya, ini kita geser dulu. Oke. Dimana text boxnya ini kita kasih masuk di sini. Bukan text box ya teman-teman. Kita kasih masuk button. Kan text box ya. Oke, button. Maka di sini kita ganti namanya di sini. Oke. Kita ganti dengan edit. Oke. Dengan begitu perlu kita rubah juga dengan atas ini ya tadi, karena sudah ada menu login tadi, kita sini ganti menu user. Oke, dan background colornya jangan lupa kita ganti agar kelihatan bagus ya. Oke, di sini login, edit. Oke, kita warnai juga ya teman-teman. Tadi kita form loginnya tadi kita pakai green ya teman-teman. Oke, kita
pakai bukan green seperti ini ya, line green. Oke. Menu editnya tadi kita pakai yellow ya teman-teman. Yellow. Oke. Yellow sama batalnya ini kita ganti dengan red ya. Oke. Kita ganti dengan red. Oke. Maka selesai sudah dari pembuatan form input menu data sama dengan sama dengan menu user ya teman-teman, seperti itu. Ini adalah part ketiga, maka kita akan lanjut ke part 4 ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjutkan, perlu kita tambahkan data grid view lagi agar kita bisa lihat sudah terinput tidak nama sama ID usernya, seperti itu. Ini hanya opsional saja ya teman-teman yang saya pasang ini. Ini hanya opsional saja, tidak seharusnya untuk dikasih masuk ya teman-teman, seperti itu. Ini hanya cuma opsional saja ya teman-teman, bisa dibuat atau tidak, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore.